Hai Sobat Pans, balik lagi bareng aku Gita. Nah di video kali ini aku mau bahas salah satu emiten yang performanya lagi naik daun, yaitu PT Harta Dinata Abadi Tbk, atau yang lebih dikenal dengan kode saham HRTA. Bayangin aja, di kuartal pertama tahun 2025 ini, HRTA berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan yang naik hampir 69% dibanding tahun lalu. Di kuartal pertama tahun 2025, HRTA berhasil mencetak penjualan sebesar 6,79 triliun. Itu naik dari 2,4 triliun di kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kenaikannya tepatnya 68,97% secara tahunan. Nah, kenapa pendapatan mereka bisa naik? Jawabannya ada dua. Yang pertama, volume penjualan emas murni naik 18,77% jadi 4,47 ton. Kemudian harga jual rata-rata alias average selling price juga naik tajam sekitar 41,19% secara tahunan. Jadi 1,5 juta per gram. Jadi bukan cuma jumlah emas yang dijual makin banyak, ya, tetapi harganya juga makin tinggi. Kombinasi dua hal ini bikin pendapatan HRTA juga naik. Lalu nggak cuma pendapatan yang naik, laba bersih HRTA juga ikutan melonjak. Di kuartal pertama tahun 2025, mereka berhasil mencetak laba bersih sebesar 149,75 miliar, naik hampir 46% dibanding tahun lalu. Ini artinya HRTA bukan cuma jaga jualan, tapi juga pintar ngejaga margin dan efisiensi operasional. Kalau kita lihat dari sumber penjualannya, ternyata dominasi masih ada di sektor grosir, yang menyumbang 81,69% dari total penjualan. Lalu disusul oleh penjualan retail sebesar 17,17%. Kemudian bisnis pengadaian 0,42%. Dan yang agak menurun adalah ekspor, yang sekarang cuma menyumbang 0,68% saja. Kemudian kita lihat dari sisi keuangan. HRTA juga kelihatan masih kokoh. Return on asset mereka 9,37%. Kemudian return on equity 23,96%. Lalu rasio utang berbunga terhadap ekuitas 1,47. Angka-angka ini menunjukkan kalau HRTA cukup efisien dalam mengelola aset dan hutang, serta mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi untuk pemegang sahamnya. Oke, sekarang kita coba flashback ke tahun 2024. Gimana performa HRTA? Sepanjang tahun 2024, HRTA juga cetak laba bersih 442,18 miliar dibanding tahun sebelumnya. Nah, total penjualannya tembus 18,22 triliun, naik 41,76% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar penjualannya berasal dari grosir, yaitu 11,34 triliun, kemudian retail 4,73 triliun, dan ekspor 2,4 triliun. Dengan beban pokok pendapatan yang juga naik, tapi masih terkendali, HRTA tetap bisa cetak laba bruto 1,9 triliun. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan Sobat Pans, dari pendapatan, laba, efisiensi operasional, hingga kondisi keuangannya, HRTA memang sedang berada dalam kondisi yang sangat positif. Apalagi kalau ke depan mereka bisa memperluas pasar ekspor dan memperkuat lini retail, potensi pertumbuhannya bisa makin lebih besar lagi. Nah, Sobat Pans, for your information, saham HRTA memiliki komitmen untuk membagikan dividen dengan rasio 20,25% dari laba bersih tahunan. Pada tahun 2024, HRTA telah membagikan dividen sebesar 15 per saham. Nah, namun informasi resmi mengenai pembagian dividen untuk tahun 2025 belum diumumkan. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.